berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan. Nah, sebelum kita masuk ada, bayangkan ketika kamu ingin membuat kopi, apa saja yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Pernah nggak kalian buat kopi, umpamanya kopi untuk ayah atau ibu? Pernah? Pernah. Nah, coba sebutkan lama-lama teman buat kopi. Panaskan kopi di dalam gelas. Masukkan air panas. Ya, langkah pertama, tidurmu yang berantakan. Apa saja tugas kecil yang kamu lakukan? Melipat selimut, terus merapikan bantal, apa lagi? Merapikan spray sama selimut. Oke, terus membersihkan tempat tidur. Nah, kalian itu tidak disangka-sangka kalian itu sudah melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan menyambut ke dalam pembelajaran coding, yaitu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalian silakan tonton video ini terlebih dahulu. Membuat kopi. Dari video tadi si Afif sudah ada pertanyaan ini. Apa itu coding katanya? Pertanyaan yang bagus, kasih Afif untuk Afif. Tapi kalian ditunggu apa sih itu coding? Ya. Ada yang tahu apa itu coding? Ada yang sudah searching di Google apa itu coding? Coding itu adalah cara kita itu memberi perintah kemana? Ke komputer, terus ke HP. Siapa di rumah yang sering main HP? Ya, banyak. Siapa yang punya HP? Nah, jadi coding itu cara kita memberi perintah kepada mesin, yaitu komputer, HP. Apa yang anak-anak itu cari di HP kira-kira? TikTok, terus apa lagi? Blog, terus apa lagi? Google, apa lagi? YouTube. Nah, tahu tidak anak-anak itu bahwa Google itu adalah termasuk ke kecerdasan artificial, yaitu disebut juga dengan AI. AI. Pernah. Kata AI. Nah, AI itu kalau dalam bahasa Inggrisnya AI, tapi bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artificial. Ini dia. Apa sih itu KA atau AI? Nih, KA atau AI adalah kecerdasan artificial, itu disingkat dengan KA atau artificial intelligence atau AI adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Nah, ini yang disebut dengan KA. Komputer ini, laptop, HP itu meniru kecerdasan manusia. Tapi bagaimana cara komputer dan HP atau laptop ini bekerja? Siapa yang memberi perintah? Manusia. Siapa yang menggunakan ini? Dia tidak bisa bekerja tanpa adanya perintah. Makanya dia itu ada perintah baru kita kerjakan. Tadi mempelajari KA, yang pertama itu dapat menerapkan berpikir komputasional dalam menghadapi tantangan. Ini kita bahas nanti ya. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada mendorong inovasi dan menciptakan solusi baru. Kenapa? Karena kita ini akan masuk ke abad 21, di mana abad 21 ini semuanya era digital. Semuanya sudah canggih. Kita itu disiapkan untuk mempelajari KA atau coding supaya nanti kita itu tidak ketinggalan sama orang-orang yang di luar sana. Ya, pada pagi hari ini yang pertama, anak-anak ibu itu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari.
dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, yang selanjutnya ada apa kabarnya hari ini? Suara pistol. Suara pistol. Suara pistol. Ayo kita bawa ke kelompok sana. Suara basoka. Hah? Semangat? Oke, selamat kembali di kelas. Pikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu berpikir komputasional? Lihat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer, katanya. Lebih dari robot dulu supaya kalian bisa menyelesaikan masalah. Iya, jawabannya tidak. Nih, bukan berarti kamu harus jadi robot ya. Tetapi cara berpikir ini membantu kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah diselesaikan. Tadi contohnya sudah Ibu kasih seperti kita masuk di awal tadi adalah cara apa? Langkah-langkah apa? Ya, langkah-langkah membuat kopi. Terus apa lagi? Menyebutkan langkah-langkah bangun tidur. Nah, berpikir komputasional itu melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis nih, sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pentingnya berpikir komputasional itu membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang kedua, membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, membantu menghemat waktu. Yang keempat, mengajarkan berpikir kreatif. Dan yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. 4 prinsip utama adalah berpikir komputasional. Jadi, berpikir komputasional tadi apa? Berpikir komputasional, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer. Ya, berpikir komputasional adalah cara untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer. Tapi kita tidak harus jadi robot. Ya. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip utamanya. Nah, 4 prinsip utama itu yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Nah, ini akan kita bahas tentang dekomposisi ini. Dekomposisi itu adalah apa yang dimaksud dengan dekomposisi ini? Dekomposisi itu artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, ini ya fokus kita pembelajarannya, yaitu yang tentang dekomposisi dan pengenalan pola. Tadi kan ada 4 ya prinsipnya. Yang pertama ada dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Kita bahas dulu yang dekomposisi dan pengenalan pola. Yang pengenalan pola. Ini ya. Nih, dekomposisi adalah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya tadi adalah membuat kopi. Ini dia, kopi tidak langsung ada kopi di dalam gelas, tapi membaginya menjadi yang pertama itu ada menyiapkan gelas, airnya, terus sendok, kopi, gula, dan air hangat. Nah, bagaimana kalau kita mau mempersiapkan untuk acara ulang tahun? Didekor dulu. Yang pertama kita Iya, menyiapkan tempat. Mau di mana kita mau mengadakan pesta ulang tahun, di rumah atau di hotel atau bagi diri? iya. Tidak kan? Tentunya pasti kita bagi-bagi
dia tuh fokusnya di hal-hal yang penting saja. Contohnya kalau kamu mau mencari jenah rumahnya si Afan, kamu itu lihat nggak sekeliling kalian rumah orang lain? Enggak kan? Tentunya tujuannya langsung ke rumah Afan. Oh ini cari di Google Map. Lurus saja, belok kiri, belok kanan sampai rumah Afan, ya. Nah, abstraksi itu dia hanya fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan di sekelilingnya. Itu ya yang disebut dengan abstraksi. Dan yang terakhir itu ada algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur, katanya. Membuat resep memasak nasi goreng. Nih, langkah yang pertama adalah di belakang udah dibantu ya lawannya. Bagaimana kalau saya menuliskan di belasan dengan semua? Bagaimana sih dapat dikerjakan bersama teman kelompoknya didiskusikan ya. Jangan lupa tulis nama. Baru nanti kamu tulis langkah-langkah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Nah, apakah benar prinsip dekomposisi dari kelompoknya Vito, yaitu pagi ini si Bima Rogo Pintar kamu akan pergi ke sekolah katanya. Untuk pertama kalinya tapi ia bingung harus melakukan apa dulu. Ia belum tahu apa yang perlu dilakukan sebelum siap berangkat. Bima butuh instruksi yang jelas dan tegas seperti. Nah, yang pertama nih, Robot Bima kata kelompok Vito ada yang pertama bangun tidur, yang kedua merapikan tempat tidur, yang ketiga mandi, keempat pakai baju, kelima sholat, keenam makan, dan ketujuh berangkat sekolah. Benar? Benar. Ya, coba kasih upload untuk kelompok Vito. LKPJ kalian kerjakan individu ya, ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya, ya. Oke tuh, sampai di sini nanti pembelajaran kita tentang coding. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa tadi yang disebut dengan coding? Coding adalah cara memberi perintah kepada komputer dan menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Ya, coding adalah memberi perintah kepada komputer. Nah, apa yang disebut dengan KA? Cara berpikir menyelesaikan masalah dengan komputer. Ya, KA adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Nah, di dalam coding dan KA ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang berpikir komputasional. Ya, belajar tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Berpikir